Tim PHP2D atau yang biasa dikenal dengan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro Universitas Tidar dengan judul Pemberdayaan Petani Udang Faname di Desa Kertojayan, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Purworejo, dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian dari masyarakat Desa Kertojayan yang merupakan sebagian besar dari penduduknya yaitu memiliki mata pencarian sebagai petani udang faname yang dilaksanakan pada bulan Juli sampai November tahun 2021. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang mendukung pelaksanaan SDGs atau Sustainable Development Goals. SDGs ini merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia guna untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Rencana dari Indonesia sendiri yaitu terbagi menjadi 3 klaster penanggulangan kemiskinan menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP2K. 3 klaster tersebut yaitu yang pertama, fokus pada perlindungan sosial yang berbasis pada rumah tangga atau keluarga. Yang kedua, yaitu menekankan pada pemberdayaan masyarakat. Dan yang ketiga, yaitu memprioritaskan pada usaha mikro dan kecil bagi rumah tangga atau keluarga yang berpendapatan minim. Berdasarkan identifikasi yang sudah kami lakukan, di Desa Kertojayan, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Purworejo, didapatkan beberapa permasalahan. Yang pertama yaitu, masyarakat masih belum bisa untuk memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada. Yang kedua, yaitu masyarakat masih belum bisa melestarikan lingkungan serta memanfaatkan pesona wisata yang ada. Serta yang ketiga, yaitu masyarakat masih belum bisa atau masih kebingungan dalam membangun suatu usaha mikro atau kecil. Dari permasalahan yang sudah didapatkan tadi, dari tim PHP2D HMTE Universitas Tidar memiliki beberapa solusi, yaitu dengan 3 program yang sudah kami usulkan. Untuk program yang pertama, yaitu memanfaatkan sumber daya alam berupa sumber daya angin sebagai pembangkit listrik tenaga angin. Untuk yang kedua, yaitu kami akan membantu masyarakat untuk membentuk usaha mikro dan kecil. Untuk yang ketiga, yaitu kami akan membantu masyarakat untuk melestarikan lingkungan dan untuk mengelola wisata yang ada. Tujuan dari tim PHP2D HMTE Universitas Tidar yaitu yang pertama, memanfaatkan sumber daya alam berupa angin untuk menghasilkan listrik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang kedua, yaitu membuat olahan makanan yang berbahan dasar dari udang faname. Yang ketiga, yaitu melestarikan pesona wisata yang berada di Desa Kertojayan. Yang keempat, yaitu membantu untuk mempromosikan serta mempublikasikan wisata yang ada. Yang kelima, yaitu mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagai desa binaan berbasis industri kreatif. Indikator keberhasilan dari program PHP2D HMT Universitas Tidar yaitu yang pertama, perubahan perilaku yang dialami oleh masyarakat. Yang kedua yaitu perubahan fisik. Yang ketiga, perubahan kemitraan dengan berbagai pihak. Yang keempat, perubahan kelembagaan lokal. Yang kelima, menjadikan Desa Kertojayan menjadi desa binaan teknologi inovatif. Dan yang keenam, meningkatkan perekonomian masyarakat. Untuk selanjutnya, yaitu program 1. Program 1 ini mengenai pembangkit listrik tenaga angin. Melihat potensi yang ada di Desa Kertojayan, di mana Desa Kertojayan terletak di pesisir pantai yang memiliki sumber daya angin yang cukup melimpah. Dari tim PHP2D HMT Universitas Tidar memiliki rencana, yaitu dengan memasang kincir angin, sehingga bisa mengubah sumber daya angin tersebut menjadi listrik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Untuk progres yang sudah kami lakukan, yaitu kami sudah melakukan
pembelian alat dan bahan yang kemudian kami rakit, dan untuk selanjutnya akan kami pasang di pesisir pantai Desa Kertojayan. Untuk program yang kedua, yaitu kuliner khas Desa Kertojayan. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa mayoritas masyarakat Desa Kertojayan yaitu bermata pencaharian sebagai petani udang faname, di mana kebanyakan dari mereka memiliki keluhan yang sama, yaitu ketika masa panen, udang yang gagal panen tersebut memiliki harga jual yang anjlok. Sehingga dari kami, tim BP2D HMT Universitas Tidar memiliki solusi, yaitu mengolah udang gagal panen tersebut menjadi olahan makanan, baik itu makanan frozen food ataupun makanan siap saji, sehingga harga jual dari makanan tersebut bisa naik. Untuk progres yang sudah kami lakukan, yaitu kami telah melakukan riset mengenai makanan apa saja atau olahan apa saja yang berbahan dasar dari udang faname. Dan kami sudah melakukan riset bagaimana cara untuk membuatnya. Kemudian, kami membuat video cara pembuatan dari masakan tersebut, sehingga bisa kami sosialisasikan ke masyarakat. Kemudian untuk selanjutnya, kami memiliki rencana untuk selanjutnya, yaitu kami mengajarkan masyarakat Desa Kertojayan mengenai bagaimana cara pemasaran, sehingga masyarakat bisa membuat sendiri dan juga bisa memasarkan hasil olahan tersebut sendiri. Selain dari program 1 dan 2, pada program yang ketiga ini ada beberapa aspek yang akan dilakukan. Yang pertama, pembersihan area pantai. Yang kedua, penataan dan penambahan fasilitas umum. Yang ketiga, endorsement atau periklanan. Pada program ketiga ini telah disiapkan hampir 80%, yang mana telah kami lakukan pembuatan maupun pembelian beberapa alat, seperti hammock pantai, payung pantai, beanbag, dan telah kami buat beberapa meja, serta pembuatan mengenai area spot foto. Selain itu, juga telah kami buat mengenai simbol ikonik Pantai Kertojayan menggunakan akrilik dan lampu LED, yang nantinya juga bisa diganti dengan lampu sorot. Untuk pengiklanan area wisata akan dilakukan setelah selesai penataan tempat dan penambahan fasilitas umum pada hari Kamis 4 November 2021. Untuk yang selanjutnya, yaitu pelaksanaan kegiatan BP2D. Metode pelaksanaan kegiatan yaitu dilaksanakan secara online dan offline. Dan untuk urutan pelaksanaan kegiatan, yang pertama yaitu persiapan, mulai dari mempersiapkan alat dan bahan. Yang kedua yaitu sosialisasi. Yang ketiga, pembuatan kincir angin dari program 1. Yang keempat, pelatihan pembuatan kuliner. Yang kelima, pembersihan area pantai. Yang keenam, monitoring dan evaluasi. Kemudian yang terakhir, pembuatan laporan akhir. Kerjasama tim. Kami dari tim BP2D HMT Universitas Tidar memiliki dosen pembimbing yang senantiasa membimbing kami dalam segala program yang kami laksanakan, mulai dari persiapan, pelaksanaan, maupun tahap pelaporan nantinya. Serta kami juga memiliki rekan mahasiswa yang senantiasa aktif dalam pelaksanaan setiap program. Di samping itu, masyarakat dari Desa Kertojayan juga memiliki antusiasme yang tinggi dalam pelaksanaan setiap program yang kami laksanakan, sehingga program yang kami laksanakan bisa berjalan dengan baik. Dari usulan PM2D HMT Universitas Tidar yang sudah dilaksanakan memiliki potensi keberlanjutan, yaitu yang pertama, Desa Kertojayan bisa menjadi desa binaan dari Universitas Tidar. Yang kedua, yaitu masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki oleh desa. Yang ketiga, menambah pendapatan dari masyarakat Desa Kertojayan. Yang keempat, yaitu memperkenalkan Desa Kertojayan ke masyarakat luar. Sekian dari kami. Terima kasih.